Oke, tadi kita udah lihat proses kalibrasinya. Sekarang kita akan coba untuk jalan. Yuk, langsung aja. Pir, mundur Pir. Nah, ini ada trajektori ya. Jadi posisi garisnya ini ikut bergerak. Nah, jadi di 3D Plus ini dia punya kelebihan di trajektori. Halo, aduh, kira-kira kita di mana ya? Ada yang tahu kita di mana? Platnya, plat BG. Berarti kita di Palembang. Ya bro, kita Palembang ya? Di Depok. Ya, jadi kita hari ini ada di Depok untuk melakukan pemasangan kamera 360. Cuma yang kita pasang kali ini kameranya sangat-sangat berbeda seperti yang biasa kita pasang. Nah, makanya kita akan jelasin lagi nih, apa sih perbedaannya dan apa yang membuat ini menjadi sangat berbeda. Yuk, langsung aja kita lihat kameranya. Nah, seperti ini sekilas penampakan kameranya. Coba dilihat, kira-kira sama nggak seperti yang kita pasang sebelumnya? Ya, sekelas-kelas mirip lah ya, sekelas-kelas mirip. Ada kontrol semacam e-drive, kameranya kanan kiri juga sama, bunder-bunder, bulat-bulat ya. Lalu kamera depan belakang juga sama, kotak-kotak. Nah, cuma yang membedakan, kalau dulu di sini ada tandanya nih. Nih, ada tandanya, merah, kuning, seperti itu ya. Sekarang kamera kanan kiri itu sama, jadi semua settingannya nanti ada di modul. Kamera depan belakang pun sama, settingannya ada di modul gitu. Tapi saya lihat ada yang beda kayaknya Mas Hanto. Oh, beda banget. Satu dari modul. Jadi gini, ini dibikin lebih simpel. Kalau modul yang sebelumnya itu ada HDMI, ada VGA, tapi di mobil nggak kepakai. Nah, kalau ini dia lebih simpel. Jadi ya simpel banget ya, seperti ini aja modulnya, tapi tetap bisa ngerekam. Jadi modul ini tetap bisa ngerekam melalui tombol flash disk yang ada di sini. Kelebihan lain, ini lebih responsif dibandingin yang T5. Ini yang 3D Plus-nya ya. Jadi ini tipenya 3D Plus, tipe lebih simpel tapi penyempurnaan secara software dan produk-produknya dari T5. Karena di atas T5 itu masih ada T5 Pro. Nah, ini yang 3D Plus yang paling atasnya lagi. Nah, kelebihan lain di T5 itu nggak ada soket seperti ini. Ini adalah soket yang menuju ke OBD. Nah, ini untuk menghubungkan trajektori. Tetapi memang belum semua mobil yang support dengan trajektori. Contoh kayak CR-V Turbo itu udah bisa. Jadi setirnya itu udah bisa ikut garis. Nah, kalau Toyota Fortuner ini kita harus coba dulu. Karena kan karena negara pembuatnya ini Cina, mereka harus ngeriset juga ya data-data mobil. Nah, sedangkan mobil ini kan nggak banyak ya di China. Nah, jadi kita harus coba. Cuma kalau untuk beberapa mobil Toyota yang pernah kita pasang ya support dengan trajektori atau setir muter, tapi belum semua ya. Nah, ini untuk trajektori. Terus kalau untuk kabel sebenarnya sama aja, nggak ada perubahan. Kabel nggak ada perubahan, kabel sama aja. Untuk yang kanan kiri depan itu sama. Yang depan juga tetap ada spiral untuk hawa panas biar nggak langsung ke kabel. Nah, kalau kabel strumnya ini berbeda. Kalau di T5 kabel strumnya jadi satu. Nah, ini ada dua seperti ini. Jadi ini ada soket strum, ini yang ke OBD. Nah, ini yang ke OBD ya. Nah, ini yang ke kamera. Nah, di sini ada dua RCA. Yang ini adalah untuk head unit dengan head unit standar mobil. Kalau ini adalah untuk Android yang udah HD. Jadi kalau misalkan head unitnya Android udah HD, nah itu keren banget tuh, gambarnya tajam banget. Karena apa? Yang membedakan lagi, lensa daripada kamera ini
ini sudah 1080 pixel atau 1080. Nah, kalau yang di T5 itu 720p kameranya. Itu cuma dia punya modul, dia sudah bisa Full HD 1080, tapi kameranya 720. Kalau ini kameranya 1080. Kameranya ya. Itu. Ada kelebihan lain sebenarnya. Nah, nanti selesai pemasangan baru kita bisa tunjukin. Kelebihan lainnya gini. Kalau sekarang ada mobil Hyundai Creta yang kalau kita pesen di Hyundai-nya kita boleh pilih warna-warni gitu ya. Nah, modul ini pun sama, kita bisa request, tapi memang masih ada keterbatasan. Dalam artian request bukan warna, tapi model mobilnya. Misalkan, oh saya lagi pasang mobil Pajero nih, boleh dong gambar mobil saya Pajero. Nah, ada. Besok kita pasang Pajero, saya tunjukin. Di mobil ini Innova Venturer atau Innova Ribbon, karena belum ada, kita minta ke pembuatnya belum ada, adanya Toyota Highlander, nanti kita masukin, ya mirip-mirip lah, gitu. Nah ini kerennya modul ini, dan dia lebih fast respon banget, gitu. Setelah pemasangan saya akan jelasin lagi tuh di dalam mobil seperti apa hasilnya, keren pokoknya. Sudah dilakukan pembongkaran, Mas. Oke, sekarang kita sudah melakukan pembongkaran. Nah, ini kanan kiri kita udah lepasin semua door trimnya. Head unit. Head unit juga kita udah lepas. Nah, jadi kita langsung ke proses aja. Nah, di tangan saya ini ada dua kamera. Yang ini kamera 360 yang sudah kita pasang kedudukan originalnya Venturer. Nah, ini kamera originalnya. Jadi tetap kita bisa pakai kembali. Tetap menggunakan baut belakangnya. Gitu. Oke? Nah, sekarang tinggal kita langsung pasang aja ya. Lion's gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Kids across the land. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, Stole my heart of gold after my silver soul. Can you dig any deeper now? I gave you all I own, put you on this golden throne, but I'm a little stronger now. You cashed in on my promises. You know I'm too generous. Now I've learned to never help you. Oke, tadi kita udah lihat proses kalibrasinya. Sekarang kita akan coba untuk jalan. Yuk, langsung aja. Pir, mundur Pir.
Nah, ini ada trajektori ya. Jadi posisi garisnya ini ikut bergerak. Nah, jadi di 3D Plus ini dia punya kelebihan di trajektori. Kalau kita lihat garis jalan itu benar-benar lurus. Jadi Nah. ini bukan garis statis, dia garisnya gerak. Ya, betul. Kalau setir belok, Ikut setir belok. belok. Nah, jadi di sini juga banyak sekali menu ya. Tapi kalau untuk menu standar yaitu kita menyalakan menggunakan controller. Nah, seperti ini. Kita juga bisa ngelihat seperti ini. Dan misalkan kita ingin ini biar nggak gampang mati, kita bisa masuk ke pengaturan. Layarnya putih nggak kelihatan ini. Siapa itu? Kita bikin agak lama aja, jadi biar nah kita bisa atur di sini. Kita mau bikin berapa lama, misalkan 60 second ya. Nah, ini akan menyala 60 menit 60 detik, sorry. Nah, saat kita ada send ke kiri atau ke kanan, nah posisinya langsung menyala di area yang kita send. Gimana teman-teman? Cukup jelas ya, cukup jelas ya. Benar-benar 3D Plus ya ini ya. Betul, ini 3D Plus. Ini Jadi- seri tertinggi untuk saat ini. Untuk saat ini, dan gambarnya itu benar-benar terasa sangat-sangat real. Setir kita belokin, lihat, belok, coba belok. Nah, tuh. Garisnya dia belok. Bukan garis statis, tapi dia ngikutin, benar-benar ngikutin. Nah, habis ini kita akan coba input ya Mas Santo ya. Iya. Input. Nanti kita akan coba input tampilan kameranya karena model mobilnya. Jadi karena kita ini masang di Nova Ribbon, kalau di situ tampak mobil sedan kan kurang menarik ya, bro ya. Jadi kita akan input dengan Toyota Outlander karena Toyota Innova belum ada untuk model mobilnya. Jadi kita cari yang semirip mungkin. Sekalian saya akan jelasin mungkin lebih rinci kali ya, Ya. mengenai sistem yang terbaru nih dari 3D Plus. Yuk. Oke, kita lihat sini dulu ya. Nah, ini gambar sedan, oke? Sedan ya? Ya. Ini posisi mobil sedan. Nah, di tangan saya sudah siapkan flash disk untuk saya merubah menjadi ini mobil Innova. Tetapi karena Ada kemiripan sama Innova lah, Toyota lah. ya, kurang lebih begitu ya. Jadi ini kita oke, lihat. Nah, ini dia otomatis. Dia sudah langsung membaca. How do you know Nah, ini kita sedang proses. everything changed? Di dalam proses ini itu untuk merubah daripada model mobil. Jadi sebenarnya dari defaultnya atau bawaan si modul itu kita hanya disiapkan dua. Kenapa? SUV sama SUV sama sedan, karena itu yang umum, dan tujuannya juga biar nggak terlalu berat si Software modul juga. bekerja. Iya gitu. tapi kita punya semua ya. Tapi kita punya. Nah, ini udah minta restart, saya cabut. Kalau ada yang bisa baca ini komen aja, nanti saya kasih hadiah. tulisannya Jun kok, itu Jun kok.
Oke, kita tunggu, nanti dia akan nyala sendiri. Nah, Mobilnya udah warnanya juga sesuai ya. ya, Hitam. oke. Keren Keren emang kan? nih mobil. Keren Apa kan? mobil malah. Kamera 360 ini keren ya. Ya. Saat ini the one and only. The one in only in Nah, AMG. ya, the one and only hanya di AMG lah. 3D pokoknya. Plus, cari aja. Ya. Cari aja, cari aja. Ya, nggak ada 3D. Hanya di AMG eksklusif. AMG eksklusif ini untuk eksklusif. sementara. Sementara Dan eksklusif. kita bisa inject mobil. Mobil. Nah, Jadi kalian tinggal request mobil apa aja bisa kita injekin. betul. Tinggal request, nanti Dan ini tim plat nomor juga kita input loh ya. plat nomor juga kita input, betul. Nah, ini kita input, tapi nggak terlalu kelihatan karena memang yang punya juga Ya. nggak boleh memperlihatkan sebenarnya gitu. Oke, mungkin saya mau sedikit ngebahas fitur ya, fitur daripada kamera ini apa sih kelebihannya? Satu, kalau kelebihan bukan kelebihan ya, maksudnya kalau kesamaan itu bisa ngerekam itu sama, bisa ngerekam. Tapi ini ada beberapa kelebihan yang tidak ada di kamera yang biasa saya pasang. Satu yaitu silakan lihat di layar. Nah, bisa terbagi menjadi 4. 1, 2, ini tampak depan, ini tampak kanan kiri ya. Kalau tampak belakang, tampak atas ya, ini udah wajar ya. Tapi kalau kita perhatikan ini nggak ada putusnya ya. Biasanya kan masih ada kabur-kabur gitu ya, buram-buram. Nah, ini benar-benar presisi nih ya. Kalau kita perhatikan ya. Oke ya. Nah, setelah itu kalau kita masuk di pengaturan, di sini sangat user friendly banget. Jadi penggunanya tuh ini boot routed itu adalah yang tadi saya bilang mau berapa potongan, 1, 2, 3. Nah, ini kita bisa atur high speed untuk kecepatan tinggi, misalkan mau hidup itu bisa. Nah, ini yang menarik nih. Kadang-kadang ada yang merasa terganggu ketika kita melakukan sign kiri atau kanan. Nah, di kamera 360 3D Plus ini itu kanan dan kirinya bisa diatur masing-masing. Jadi ini untuk left kiri, ini untuk kanan. Jadi kalau di tipe sebelumnya itu hanya hidupkan matikan, tapi ini kita bisa hidupkan yang kiri aja atau matikan yang kiri aja atau hidupkan yang kanan aja dan sebaliknya. Dan ada tambahan Antonity. Nah, Antonity itu adalah dimana kita memilih salah satu, misalkan kita pilih kiri ya, kiri kita kasih Antonity. Nah, posisi kanan itu harus posisi di mati. Nah, setelah ini kita coba nih apa yang akan terjadi. Oke, saya matikan dulu. Boleh ngesen kameramen sambil megang kamera, bisa ya. Nah, jadi kalau kita ngesen kiri dia akan tampak seperti ini hasilnya. Boleh dimatikan. Nah, seperti itu. Nah, langsung kembali ya. Tetapi kalau misalkan saya rubah seperti ini sebenarnya penjelasannya banyak banget ini, nggak apa-apa ya, biar lebih asik ya. Nah, ini yang kiri saya kasih misalkan 3D ya, 3D. Oke, setelah itu yang kanan saya kasih 2D. Sekarang kalau kita coba seperti apa yang akan terjadi ya. Oke, boleh desain lagi. Nah, jadi ini sen kanan dia akan langsung misah seperti ini. Ketika sen kiri 3D hasilnya. Keren nggak? Keren banget. Keren banget karena ini tidak terjadi atau belum ada yang seperti ini ya saat ini ya. Iya. Lampu sennya nyala loh di mobil juga. Kalau itu oke lah, yang lain juga ada gitu. Tapi untuk view sebelah kiri berbeda, sebelah kanan berbeda, itu baru di 3D Plus ini aja. Gambarnya pun tajam banget. Ini pakai head unit original aja cukup tajam ya. Ya. Cukup enak dilihat. Apalagi kalau kita menggunakan head Yang udah support HD. Waduh, itu sih gila banget sih, gila bener.
Oke, sekarang saya masuk ke pengaturan lagi. Ini saya kembalikan dulu, nanti takut orangnya bingung ya. Oke, 3D. Ini saya kasih ke 3D. Oke, terus di sini juga ada pilihan Windows Style. Oh, ada nih. Ini ada pilihan nih. Nah, jadi ini pilihan. Kadang-kadang kalau di mobil-mobil Pasar Eropa itu ada lebar head unit yang beda-beda. bener-bener wide gitu. Iya, betul. Jadi ada 24/9, ada 24/9 Betul. right, Itu left. ini sudah banyak pilihan lah ya. Terus di sini juga ada pengaturan. Ini kita mau di kecepatan berapa, dia untuk mati kameranya. Setelah itu kalau kita Atau pengen ngidupin keep sen, on terus juga ya ada ya. Ini ada pengaturannya dan ini enak banget, user friendly banget lah. Cara penggunaannya tuh mudah banget. Oh ya, ini sedikit kita mengulas lah ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran untuk 3D Plus ini bisa langsung kontak AMJ. Karena juga kita Boleh, antrian Antriannya kita banget ya. banyak banget. Ya, Banyak karena banget. emang ini produk baru masuk dan the one and only hanya Di sementara AMJ. baru tersedia. Ya, di minggu ini AMJ. aja kita udah kewalahan. Ya, oke. Jadi 2 minggu ini lah kita udah bisa kewalahan. booking dulu deh sama AMJ ya. Ya. Nah, Oke. plat nomor kita juga bisa ganti ya. Di sini ada lisensi plat. Nah, jadi kita bisa ganti. Ya, car model kita udah ganti tadi. Jadi ini nggak kalau kita ngomong sebenarnya nggak banyak. Settingannya tuh nggak sebanyak T5 gitu. Tapi dia memang diringkes tapi dibikin semenarik mungkin gitu. Maksudnya user friendly lah, gampang untuk dioperasikan. Nah, ini kalau misalkan kita mau untuk ngerekam, nah di sini nih yang gambarnya video. Nah, ini ada record, interplay. Nah, tinggal kita colok aja flash disk yang sini. Ya. Mudah banget lah pokoknya, asik banget pokoknya. Gimana? Asik nggak? Asik banget loh. Jadi 3D Plus ini di beberapa mobil tertentu itu trajektorinya hidup, yaitu dimana setirnya tadi ikut. Jadi kita udah nonton videonya sama-sama, belok kiri, kanan, setirnya ikut dan itu ngikutin setir, benar-benar ngikutin setir ya. Bukan statis. Dan menu pilihannya banyak, gambarnya juga asik. Mobilnya kita bisa request ya sesuai yang kita punya pastinya, karena kita belum bisa benar-benar inilah perfect lah, tapi paling enggak kalau kita ngomong di T5 nggak ada Pajero, kita sudah punya Pajero di 3D Plus gitu. Contoh gambarnya kayak gitu, Mitsubishi ada di T5 itu nggak bisa. Ada mobil Hyundai Eropa ada. Apalagi mobil Eropa, mobil Eropa ada semua. Betul, mobil Eropa juga ada semuanya gitu. Jadi menurut kita ini kita benar-benar puas. Begitu kita dapat 3D Plus ini, mulai dari kalibrasinya, pemasangannya itu mudah banget, asik banget lah pokoknya gitu. Dan yang T5 Pro juga jangan salah, T5 Pro tuh keren banget, kemarin kita masang. Cuman nanti next baru saya akan bikin compare T5 Pro dan 3D Plus. Tapi yang pasti yang buat saya puas banget itu 3D Plus itu keren banget. Tim saya juga mengatakan bagaimana? Keren ya? Banget. Keren. Oke, saya rasa cukup videonya. Kalau ada pertanyaan atau kepingin order atau kepingin inden atau kepingin dipasangin, langsung ini saya taruh kontak di sini. Audio Mobil Jakarta AMJ Sayanto. Ada kontaknya sini ya. Saya sebutin sekalian 0878 8720 331. Langsung cari Sayanto. Nanti kita bisa jadwalkan ya. All mobil kita lihat kondisi, kalau memang bisa kita akan ngomong bisa. Saya rasa cukup. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.